Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita selalu sehat ya dan selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Lani Sistefania. Di sini, pada pembelajaran PLH kelas 6, kita akan belajar tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Sebelumnya, ada yang udah pernah belajar atau ada yang udah pernah tahu apa itu penanggulangan, apa itu pencemaran lingkungan. Nah, kita akan bahas di video pembelajaran kita kali ini. Simak terus ya sampai habis. Pengertian penanggulangan pencemaran lingkungan. Pengertian penanggulangan yaitu cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu. Sedangkan pengertian pencemaran yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam air atau udara. Pencemaran ini juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air, udara, atau tanah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pengertian lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Jadi, pengertian pencemaran lingkungan ialah perubahan pada alam akibat aktivitas manusia dalam pengembangan ekonomi atau teknologinya. Selanjutnya ada contoh-contoh pencemaran. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran lingkungan di udara merupakan suatu kondisi berkurangnya kualitas udara yang disebabkan adanya gas berbahaya yang mengudara seperti karbon monoksida atau CO. Pencemaran udara ini dikenal juga dengan istilah polusi udara. Yang kedua ada pencemaran air. Jenis pencemaran lingkungan selanjutnya yaitu pencemaran air yang biasanya terjadi ketika ada pembuangan limbah, baik limbah industri, pertanian, atau limbah rumah tangga yang masuk ke dalam air. Seperti membuang sampah di sungai juga bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran air. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh banyak hal seperti sampah anorganik yang tidak hancur dan terkubur di dalam tanah sehingga zat kimia yang masuk ke dalam tanah mengakibatkan pencemaran tanah. Penggunaan deterjen dan pupuk kimia pun bisa menjadi penyebabkan pencemaran tanah. Hal ini tanah tidak lagi subur. Selanjutnya ada penyebab pencemaran lingkungan. Ada 8. Yang pertama, kendaraan bermotor. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor mengandung berbagai bahan kimia berbahaya seperti timbal, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Nah, asap kendaraan ini jugalah yang memicu pencemaran udara. Kedua, asap rokok. Rokok membawa dampak negatif yang cukup beragam. Selain ia menyebabkan gangguan kesehatan, rokok juga bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Di Indonesia ini banyak sekali industri-industri yang sudah tidak asing lagi dengan asap hitam di langit mereka. Asap yang keluar dari pabrik ini menyebabkan udara menjadi kotor. Gas karbon yang dibuang begitu saja menyebabkan udara tercemar, sehingga memicu hujan asam. Asap dari pabrik ini jika dihirup terus-menerus juga bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Keempat, sampah rumah tangga. Aktivitas kita sehari-hari juga bisa mencemari lingkungan loh. Misalnya saat kita mengkonsumsi makanan dan menghasilkan sampah. Bahan bekas tersebut bisa menjadi pemicu pencemaran. Meski kita sudah membuang sampah pada tempatnya, bukan berarti masalah sudah selesai ya. Coba kita lihat, banyak sekali tempat pembuangan akhir sampah. Di sana banyak gunung sampah dengan aroma tak sedap, sehingga kualitas tanah menurun karena tercemar. Kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk bisa meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. Jika jumlah pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan fasilitas penduduk tidak bertambah, maka hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, jumlah penduduk bertambah, namun tempat pembuangan atau pengolahan sampah tidak mencukupi.
Keenam, tumpahan minyak ke laut. Perlu anak-anak ketahui bahwa pengiriman bahan bakar minyak sejauh ini lebih sering menggunakan moda transportasi laut. Pengiriman tersebut beresiko menjadi tumpahan minyak. Sudah sering kita mendengar kabar insiden minyak tumpah atau kapal pembawa bahan bakar minyak yang oleng hingga tenggelam. Nah, kondisi tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Minyak yang tumpah ke laut bisa mengganggu kehidupan bawah laut dan mengancam kelestarian biota laut, sehingga dapat tercemar. Ketujuh, limbah industri. Selain asapnya, kawasan industri pun menghasilkan limbah atau sampah yang bisa mencemari lingkungan. Limbah dari beberapa industri seperti kertas, emas, cat, pupuk organik, hingga farmasi, jika tidak dikelola dengan baik, akan merusak lingkungan, terutama mencemari air dan tanah. Yang terakhir ada limbah pertanian. Aktivitas budidaya pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air, kerusakan tanah, hingga berakibat pada gangguan kesehatan petani itu sendiri. Selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, meningkatkan karbon monoksida. Kedua, merusak kondisi perairan. Ketiga, kerusakan tanah. Dan yang terakhir, menyebabkan aroma tidak sedap. Selanjutnya ada cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, menggunakan peraturan. Kedua, mengatasi dengan teknologi. Ketiga, edukasi. Dan yang terakhir, lakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini mengenai pencemaran lingkungan. Nah, semoga apa ilmu yang telah Ibu berikan pada kalian dapat bermanfaat selalu. Terima kasih, salam sehat.